Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 27 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kembali membaca kitab Fiqhus Sunnati lin-Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, fikih sunnah untuk wanita dan apa saja yang setiap muslim wajib mengetahuinya dari hukum-hukumnya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membicarakan Kitabut Taharati Babul Ghusl, kitab bersuci bab mandi. Kitab bersuci bab mandi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu tata cara mandi junub. Ya, tata cara mandi junub. Dan tata cara mandi junub, kalau kita ingin ringkas ataupun kita ingin sebutkan seperti ini secara lengkapnya, ini sebagai pengulangan saja ibu-ibu. Yang pertama yaitu berniat untuk mengangkat hadas besar dan kecil di dalam hatinya. Yang kedua mengucapkan bismillah. Yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat yaitu membasuh kemaluan dengan tangan kirinya, dan apa saja kotoran-kotoran yang menyentuh tubuhnya atau pakaiannya. Membasuh kemaluan dan apa saja kotoran-kotoran yang menyentuh tubuhnya atau kemaluannya atau pakaiannya. Kemudian yang kelima yaitu memukul tangan kirinya tadi
ke tanah dan menggosok-gosokkannya dengan tanah yang suci. Yang keenam yaitu berwudu yang sempurna sebagaimana seorang berwudu ingin mengerjakan sholat. Yang ketujuh yaitu memasukkan jari jemari ke dalam memasukkan jari jemarinya ataupun telapak tangannya ke dalam air. Kemudian menyela-nyela dan menggosok-gosok kepalanya sampai air terasa pada kulit kepalanya. Ya, sampai air terasa pada kulit kepalanya. Lalu setelah itu yang kedelapan adalah menyiramkan air ini masih yang ketujuh, yaitu menyiramkan air setelah itu ke kepalanya sebanyak 3 kali. Lalu yang kedelapan yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Ini. Lalu yang kesembilan, berpindah dari tempat dia mandi, kemudian dia berpindah sedikit untuk mencuci kakinya. Begitulah kira-kira ringkasan mandi dari mandi junub. Ringkasan dari mandi junub yang sudah kita pelajari. Sekarang kita ingin membaca apa saja yang disebutkan oleh penulis dari dari tata cara mandi haid dan nifas. Dan apakah ada perbedaan antara mandi haid dengan mandi junub? Antara mandi haid dan nifas dengan mandi junub. Apakah ada perbedaan? Coba kita perhatikan sekarang. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, sifatul ghusli minal haidhi awin nifas. Tata cara mandi setelah haid dan nifas. Haid sudah kita ketahui, yaitu darah yang keluar yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk setiap wanita memilikinya. Darah kebiasaan yang keluar untuk seorang wanita, darah kebiasaan yang keluar yang Allah takdirkan untuk wanita mengeluarkannya setiap bulannya. Ini darah haid. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau bersamaan dengannya. Darah yang keluar setelah atau beberapa saat sebelum melahirkan. Ya, beberapa saat sebelum melahirkan. Jadi kalau seandainya 2-3 hari pas pembukaan kemudian keluar ciri, ujar orang Banjar keluar ciri. Ya, dan subhanallah, Islam itu agama yang tidak menakutkan. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Orang wanita hamil bingung dia. HPL sudah lewat, tetapi belum ada tanda-tanda kapan. Maka nanti dikasih ciri oleh Allah. Ciri pembukaan. Pembukaan pertama, pembukaan kedua, ya, pembukaan ketiga dan semisalnya. Nah, tatkala darah keluar pas tatkala pembukaan, maka itu disebut juga dengan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar tatkala melahirkan atau sebelum beberapa saat melahirkan. Wallahu a'lam. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, penulis mengatakan al-ghuslu minal haidhi awin nifas yakunu kal ghusli minal janabah illa annahu yuzadu alaihi ma ya'ti. Lihat, perhatikan beliau mengatakan mandi setelah haid dan nifas sama dengan mandi junub, hanya saja ada beberapa tambahan sebagai berikut. Jadi asal hukumnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ada berapa tadi? 9. Siapa yang bisa mengulang 9 tadi? Tata cara mandi secara lengkap.
Monggo. Silakan. Nyoba, yang salah tidak disuruh push up. Bu. Yang pertama, bersamaan pian wani. Sendirian. Ayo silakan nyoba. Pertama, yang megang mic. Silakan. Pertama, niat. Kadang wani nih. Pertama, niat. Yang kedua, mengucapkan bismillah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh, membersihkan kemaluan dan kotoran-kotoran yang mengenai membasuh kemaluan dan bagian-bagian yang dikenai oleh kotoran. Yang kelima, memukulkan ke tanah tangan kiri tersebut, ya, kemudian digosok-gosokkan. Kemudian yang keenam, berwudu dengan sempurna sebagaimana seorang ingin sholat berwudu. Yang ketujuh, memasukkan kedua telapak tangan, membasahinya, kemudian nyela kulit kepala sehingga terasa basah seluruh kulit kepala. Kemudian menyiramnya 3 kali. Yang kedelapan, menyiramkan seluruh air ke dalam tubuhnya atau kepada tubuhnya. Ya. Yang kesembilan, berpindah dari tempatnya ke sampingnya agar untuk membasuh kedua kaki. Itu 9 hal tata cara mandi lengkap haid ataupun nifas ataupun junub, karena hukumnya sama sebagaimana disebutkan oleh penulis. Mandi setelah haid dan nifas sama dengan mandi junub. Hanya saja ada beberapa hal tambahan sebagai berikut. Yang pertama, isti'malus sabun wa nahwihi minal munazzafat ma'al ma' liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li as-sallam lamma sa'alathu an ghuslil mahid ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatuhsinu tuhur. Al-hadits. Menggunakan sabun atau bahan pembersih lainnya, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Asma ketika ia bertanya tentang mandi setelah haid. Hendaklah salah seorang dari kalian mengambil air yang telah dicampur dengan daun bidara, kemudian bersucilah dengannya sebaik-baiknya. Nah, di sini Ibu, saya pernah mengatakan bahwa di sana ada perdagangan yang jenisnya sunnah. Termasuk perdagangan yang jenisnya sunnah adalah memperdagangkan, menjual belikan pembersih kemaluan. Apa namanya, Bu? Apa sih? Saya lupa. Ya, misalkan pembersih kemaluan yang sudah ada cair itu. Ya, pembersih kemaluan. Nah, ini termasuk dagang sunnah. Ya. Pembersih kemaluan yang berbentuk yang terbuat dari daun sirih atau pembersih kemaluan dari ini dan itu, ya. Ini termasuk dagangan sunnah terutama bagi perempuan. Ya. Nah, ini bagus karena digunakan tatkala wanita haid dan wanita tidak lepas dari haid. Nah, begitu Ibu. Ya. Lihat hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Asma. Asma di sini Asma binti Abi Ubais. Asma binti Qais, ya. Kalau tidak salah Asma binti Umais. Asma binti Umais. Ya. Asma binti Umais. Ya, Asma binti Umais, ya. Asma di sini adalah Asma binti Umais. Ketika ia bertanya tentang mandi setelah haid,
hendaknya salah seorang dari kalian mengambil air yang telah dicampur dengan daun bidara. Daun bidara, kenapa dipakai daun bidara? Karena daun bidara adalah daun yang sabunnya atau buihnya membersihkan kotoran dan juga mendatangkan kewangian. Ini hikmah dari pemakaian daun bidara. Ya. Hikmah dari pemakaian daun bidara di dalam mandi untuk bersuci dari haid atau dari nifas. Karena agar tidak menimbulkan bau pada kemaluan. Ya, agar tidak menimbulkan bau pada kemaluan. Dan juga daun bidara yang kering ini bisa digunakan untuk mengobati sihir. Ya, bisa digunakan untuk mengobati sihir. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa daun bidara fungsinya adalah membersihkan, kemudian juga memberikan rasa wangi pada kemaluan perempuan. Kemudian bersucilah dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang kedua, istihbabu an tuhalla dhafairuha idza ightasalat minal mahid hatta tata'akkada min wusulil ma ila usulish sya'r. Dianjurkan menguraikan, membuka ikatan rambutnya agar air bisa sampai ke kulit-kulit kepalanya dan akar rambut. Saya ingin bertanya, Bu, kalau mandi junub gimana, Bu? Yang sudah kita pelajari. Diwajibkan tidak? Tidak. Dianjurkan tidak? Dianjurkan. Ya. Nah, penekanan ada pada haid dan nifas. Ya, ibu-ibu, penekanan ada pada haid dan nifas. Yaitu pada haid dan nifas dianjurkan dengan sangat untuk membuka kepang-kepangnya, ikatan rambutnya, agar apa? Agar air benar-benar masuk ke dalam kulit-kulit kepala atau mengenai kulit-kulit kepala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Di sini yang kedua dianjurkan mengurai, membuka ikatan rambutnya agar air bisa sampai ke kulit-kulit kepala, yaitu akar rambut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala laha, berkata kepadanya, wa kanat haidan, dan saat itu beliau sedang haid. Unqudhi sya'raki waghtasili, uraikanlah ikatan rambutmu kemudian mandilah. Lihat di sini ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, unqudhi sya'ra ra'siki, perintah. Uraikanlah ikatan rambutmu kemudian mandilah. Nah, berarti wanita yang haid dan nifas, tatkala dia ingin mandi dari haid dan nifasnya, maka dianjurkan dengan sangat untuk membuka kepangnya, membuka ikatan rambutnya dan semisalnya. Yang ketiga, yustahabbu laha ba'da intiha'il ghusl an ta'tiya bi qit'ati qumashin mumassakatin, yani 'alayha tibun aw misk, fatutbi'u biha athar ad-dami hatta tazul ar-raihatu. Setelah mandi dianjurkan membersihkan tempat keluarnya darah. Ya, setelah mandi dianjurkan membersihkan tempat keluarnya darah dengan kapas yang telah ditetesi wewangian atau sejenisnya hingga bau amis darahnya hilang. Seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk dagangan yang nyunnah di sini, ya, jualan pembersih-pembersih kemaluan ataupun air-air untuk membersihkan kemaluan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan li hadits Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha anna imra'atan sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha min al-mahid.
Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tata cara mandi haid. Fa'amaraha kaifa taghtasil. Lalu Nabi Muhammad SAW menerangkan cara mandi haid kepada wanita tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Khudhi fursatan min misk fatadhuri biha." Setelah itu ambillah kain yang telah diberi minyak wangi dan bersihkanlah tempat keluar darah dengan kain tersebut. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Qalat kaifa atatahhar? Qalat kaifa atatahhar? Wanita itu bertanya, bagaimana caranya? Maka qala tatahhari biha. Ya, artinya bersihkanlah dengan kain itu. Qalat kaif? Wanita itu kembali bertanya, bagaimana caranya? Allah subhanallah, tatahari. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Maha suci Allah, bersihkanlah. Ya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha faztabattuha faqultu tatba'i biha atharad dam. Lalu Aisyah menariknya dan aku katakan, bersihkanlah sisa-sisa darah dengan kain itu. Ibu-ibu, di sini pelajaran menarik bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ingin terlalu detil dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan itu. Dengan itu, paham kalian sudah? Sama, kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, tidak terlalu detil yang berkaitan dengan itu. Sudah, bersihkanlah. Wanita ini ingin lengkap, membersihkannya caranya gimana? Ini yang membuat Rasulullah SAW agak menjelaskannya, menjauh dari menjelaskannya karena berkaitan dengan itu tadi. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dan itu adab mulut bagi seorang lelaki adalah menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang keji, nista, kotor, porno. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata keji. Ya. Dan mudah-mudahan yang dulunya membiasakan atau terbiasa dengan candaan-candaan yang berbau nista, kotor, keji, porno, maka dirubah. Mulai berusaha merubah. Orang muslim lisannya terjaga dari perkataan-perkataan nista dan kotor itu. Ya, apalagi sampai kadang-kadang di dalam pengajian-pengajian ini tidak benar. Karena di dalam pengajian di situ majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Ya, tidak pantas untuk membicarakan yang porno, yang kasar, nista dan semisalnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Bahkan lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebutkan kiasan untuk sesuatu yang cenderung dimaknai dengan yang nista nantinya. Misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Al-waladu lil firash." Artinya anak dimiliki oleh lelaki yang memiliki ranjang. Apa maksudnya? Jika ada seorang istri hamil, maka anak tersebut adalah milik suaminya yang memiliki ranjang, maksudnya yang bisa bergaul dengan istrinya tersebut, bergaul dengan sah. Nah ini, apabila istri hamil dikarenakan zina, maka sang anak tersebut mau tidak mau harus diakui sebagai anak oleh suaminya. Kenapa demikian? Karena sang suamilah yang paling sering meranjangi istrinya. Nah ini ibu, itu bahasa kiasan. Ya wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan.
Wa yurakhasu lil mar'ah an taf'ala hadha hatta wa hiya fi fatratil hidad ala zawjiha ala au mayyitaha kama sayati fi mawdhihi insyaallah. Penulis mengatakan diperbolehkan bagi wanita untuk melakukan hal tersebut di atas, yaitu memakai wewangian meskipun dalam keadaan berkabung karena ditinggal wafat oleh suaminya atau keluarganya, ya, ala zaujiha au mayyitiha, atas kematian suaminya atau meninggalnya keluarganya. Penjelasan secara rinci akan diberikan kemudian insyaallah. Maksudnya nanti di bab ditinggal mati oleh suami. Kita tahu ibu-ibu saudari-saudari muslimah, wanita yang ditinggal mati oleh suami tidak diperbolehkan untuk berdandan, ya, selama berapa lama, Bu? Berapa lama? 4 bulan 10 hari, ya, 4 bulan 10 hari, karena ditinggal mati oleh suaminya. Maka tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah dalam keadaan sangat tidak diperlukan. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam ilmu fikih adalah hukum-hukum ihdad untuk bagi wanita yang meninggal suaminya, ya, hukum-hukum ihdad untuk bagi wanita yang meninggal suaminya. Dalil yang menunjukkan bahwa perempuan yang meninggal suaminya tidak diperbolehkan untuk berdandan, di antara dalil-dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya, la tamassa tiban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kamu jangan menyentuh minyak wangi. Kemudian tidak boleh memakai henna, ya, ketika masa iddah, ya, masa iddah yang meninggal suaminya. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang menarik hati, pakaian yang menawan. Kemudian tidak boleh memakai perhiasan. Hal ini semua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar." Wanita yang meninggal suaminya tidak boleh memakai pakaian mu'asfar. Pakaian mu'asfar adalah pakaian yang berwarna mencolok, warna kuning merah mencolok. Walal mumasyaqah, dan tidak boleh memakai pakaian yang banyak coraknya, maksudnya pakaian yang cantik, pakaian yang menawan. Walal huli, dan tidak boleh memakai perhiasan. Wala takhtadib wala taktahil, tidak boleh mewarnai rambut, tidak boleh juga memakai celak, tidak boleh memakai henna. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lalu pakai apa? Pakai pakaian yang biasa, yang tidak menimbulkan fitnah, godaan, kemudian tidak menimbulkan kecantikan pada perempuan tersebut. Ini kalau seandainya sudah habis masa iddahnya, maka silahkan pada saat itu membuka bunga-bunga untuk kumbang-kumbang yang ingin mengawininya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan saya berharap para jandaisme jangan sampai menjanda terus-terusan, ya. JSU, janda seumur hidup, JSH, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ulun usatai kada mau lagi menikah, sudah aja gini, biar kena di surga bertemu pulang lawan sidin. Ulun cinta benar lawan sidin. Maka yang seperti ini kalau seandainya memang dia masih
perempuan masih muda, masih diwajibkan untuk menikah, kemudian juga masih membutuhkan orang yang menjaga dirinya, maka silahkan dia mencari laki-laki yang pantas untuk dirinya. Tidak boleh seseorang untuk menjauhi pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Termasuk kebencian adalah seseorang tidak mau menikah lagi. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah, faidah idza jumi'atil mar'atu fa ajnabat thumma atatha al haidatu qabla an taghtasil fala yalzamuha an taghtasil al janabah wa innama idza zalatil haidatu ightasalat lil janabah wal haidhi ma'an wa tanwihima jami'an. Artinya, nah ini catatan-catatan. Biasanya catatan-catatan ini disebutkan oleh penulis penting-penting, menarik, dan biasanya ini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan seputar haid dan nifas dan junub. Perhatikan, jika seorang wanita junub setelah bercampur dengan suaminya, kemudian ia mengalami haid sebelum mandi junub, ya, habis bercampur dengan suaminya, kemudian mandi haid. Kemudian datang haid. Bahkan ada kadang-kadang tatkala berhubungan, karena sebelumnya tidak terasa haid, pas berhubungan keluar. Ya, maka pada saat itu bagaimana? Maka harus dihentikan. Harus dihentikan. Meskipun belum terasa nikmatnya, ya harus dihentikan. Karena diharamkan untuk menggauli wanita haid di tempat haidnya. Harus dihentikan. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Maka ia tidak harus mandi saat itu. Nah, ada orang bertanya, "Ustaz, tadi saya berjima. Kemudian setelah itu sebelum mandi junubnya malah datang haid. Apakah wajib mandi?" Tidak wajib mandi karena tidak ada manfaatnya. Mandinya tersebut tidak mengangkat hadasnya. Ya, tetap saja dia haid karena dia sedang haid. Nah, ini. Ia boleh menunggu hingga haidnya selesai, kemudian mandi satu kali saja dengan niat mandi junub dan mandi haid. Dengan niat mandi junub dan mandi haid. Akan tetapi dianjurkan baginya mencuci kemaluannya atau mandi junub saat itu. Kemudian setelah berhenti dari haid ia mandi lagi. Nah, di sini penulis mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama, sudah yang tadi junub kemudian tidak sempat mandi lalu datang haid, maka nggak usah mandi. Ya, nggak usah mandi karena memang tidak ada manfaatnya, dia tetap dalam keadaan haid. Ada pendapat yang kedua kata penulis, atau mandi junub saat itu kemudian setelah berhenti dari haid ia mandi lagi. Nah, ini pendapat wallahu alam lemah karena nggak ada fungsi. Dan yang kita bicarakan adalah masalah mandi ya Bu ya, mandi mengangkat hadas besar. Kalau anak mandi bebersih aja ya Pak, karena banyak bakasnya Ustaz, maka silahkan. Akan tetapi bukan mengangkat hadas besar. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Taib yang kedua, kadzalika idza istama'a syai'ani yujibanil ghusl fa innahu yujzi anhuma ghuslun wahidun idza nawathuma ma'an wa huwa qawlu aktsari ahli ilm. Perhatikan baik-baik. Hal ini juga berlaku pada perkara-perkara lain yang mengharuskan mandi. Maksudnya, jika ada dua perkara yang mewajibkan mandi, kita boleh mandi wajib hanya satu kali dengan niat untuk keduanya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Contoh Bu, seperti apa Ibu? Hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan.
hal-hal yang mewajibkan mandi. Seperti apa, Bu? Misalkan seorang yang masuk Islam, kemudian pada saat yang bersamaan dia junub. Masuk Islam, pada saat yang bersamaan dia junub. Maka dia mandi. Mandinya bagaimana? Maka dia niatkan dua-duanya. Ya, dan ini kayak berbicara tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada beberapa hal. Pertama, keluarnya air mani dengan kencang dan penuh kelezatan. Ini mewajibkan mandi. Yang kedua, ada yang masih ingat, Bu? Bertemunya dua khitan, dua kemaluan. Yang ketiga, Islamnya seorang kafir. Yang keempat, matinya seorang muslim selain mati syahid. Yang kelima, berhenti haid. Yang keenam, berhenti nifas. Itu 6 sebab yang mewajibkan seseorang mandi besar, mengangkat hadas besar. Taib. Kalau terkumpul 2 hal tadi yang saya contohkan, masuk Islam dalam keadaan junub atau masuk Islam dalam keadaan haid, dan dia berhenti dari haidnya pas masuk Islam, maka pada saat itu dia niatkan dua-duanya, 1 kali saja mandinya. Ini di dalam ilmu fikih disebut al-isyraq fin niyah. Al-isyraq pakai kaf, al-isyraq fin niyah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita kembangkan permasalahannya. Kalau hari Jumat, dianjurkan bagi laki-laki untuk mandi Jumat pas junub. Apakah mandinya 2 kali? Mandi junub dulu, baru setelah itu mandi sholat Jumat. Maka bagaimana ini? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tadi menggabungkan antara 2 mandi yang wajib saja boleh. Bagaimana menggabungkan antara mandi wajib dengan mandi sunnah? Boleh berarti. Tapi jangan lupa niatkan dua-duanya. Mandi junub plus mandi sholat Jumat. Mandi junub plus mandi ingin sholat Idul Adha, Idul Fitri dan semisalnya. Wallahu a'lam. Taib. Kita lanjutkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, "Idza ightasalatil mar'atu minal janabah wa lam takun qad tawadda'at fa innal ghusla yaqumu maqamal wudhu wa la yalzamuha an tatawadda'a ba'da al-ghusli in li'anna taharatal janabati taqdi 'ala taharatil hadathil asghar." وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. Nah, ini perhatikan, ini menarik. Yang ketiga, jika seorang wanita mandi junub tetapi belum berwudu, maka ia tidak perlu berwudu lagi karena telah terwakili oleh mandi wajibnya. Sebab mandi untuk menghilangkan hadas besar secara langsung menghilangkan hadas kecil. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mandi junub, maka tidak perlu untuk berwudu setelah mandi untuk mengerjakan apa? Salat. Enggak perlu, ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mandi junub, kemudian dia belum berwudu. Lalu apakah setelah mandi dia berwudu dulu untuk sholat? Maka jawabannya tidak. Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan mandi mengangkat hadas besar sudah mencukupi untuk wudu, maka tidak perlu untuk berwudu setelah sholat. Bahkan beliau menyebutkan di sini riwayat Aisyah, Rasulullah SAW mandi wajib
kemudian sholat, dan aku tidak melihat beliau berwudu lagi setelah mandi. Enggak pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha berwudu lagi setelah mandi. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, pas mandi kan kita megang-megang kemaluan. Bagaimana? Apakah itu sudah mencukupi? Maka jawabannya, yang penting tatkala ibu mandi, ibu meniatkan hadas besar. Pas tatkala mandi memegang kemaluan, maka tidak mengapa, karena memang lagi proses mandi. Ya. Memang lagi proses mandi. Lalu yang terlarang bagaimana? Kalau sudah mandi masih megang kemaluan, menurut jumhur berwudu lagi sebelum sholat. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah, timbul pertanyaan, itu kan Ustaz mandi junub, mengangkat hadas besar, dan itu mandi wajib. Kalau mandinya sunnah, misalkan sebelum Jumatan mandi, ya mandi besar juga dia, tapi nggak mengangkat hadas karena memang mandi sunnah sehari Jumat, tapi mandinya tata caranya sesuai dengan mandi junub, tapi tidak mengangkat hadas besar, cuma dianjurkan mandi besar tatkala sholat Jumat. Apakah ini sudah mencukupi wudu atau tidak? Catat bu, mandi sholat Jumat apakah sudah mencukupi wudunya? Mandi sholat Id apakah sudah mencukupi wudunya? Maka jawabannya terjadi khilaf di antara ulama. Mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak perlu wudu lagi karena sudah mencukupi dari dengan mandinya tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa mandi sholat Jumat tidak mencukupi wudunya. Artinya habis mandi sholat Jumat maka dia berwudu. Dan ini pendapatnya para ulama selain mazhab Hambali. Ya, itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jadi yang mencukupi wudu hanya mandi apa bu? Oi, gudingan kap ya. Yang mencukupi wudu hanya mandi junub. Adapun mandi sholat Jumat, mandi sholat Id, mandi berihram itu tidak mencukupi berwudu. Ustaz, kayak apa gerang mandi sholat Jumatnya sama persis dengan mandi junub? Ya sama persis. Mungkin hanya saja tidak dibersihkan kemaluannya karena memang tidak ada mani yang keluar. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, laisa 'alal mar'ah harajun fi ta'khiri ghusliha minal janabah fa inna at-ta'jila innama huwa lis-salati bid-darajatil ula faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam rubbama yanamu qabla an yaghtasil kama dzakarat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wanita yang sedang junub boleh menunda mandi. Ia tidak harus mandi segera mandi. Ia tidak harus segera mandi meskipun menyegerakannya jika ingin mengerjakan salat adalah lebih utama. Nabi Muhammad SAW pernah tidur setelah junub, tidak segera mandi sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa apabila orang dalam keadaan junub maka tidak langsung wajib mandi kecuali kalau waktu salat sudah masuk dan waktunya pendek. Adapun kalau malam misalkan terjadi pertempuran, junub, kemudian mau mandi dingin, ya, atau mau mandi sudah ketiduran, ya, maka pada saat itu tidak wajib baginya mandi sebelum tidur, meskipun
boleh dan dianjurkan dan lebih baik mandi sebelum tidurnya. Wallahu a'lam. Yang kelima, laisa 'alal mar'ati awil rajuli harajun fi izalati sya'r aw qassil adfar awil khuruj ila suq wa nahwihi wa 'alaiha al janabah. Nah, ini banyak nih, ya. Wanita atau laki-laki yang sedang junub boleh mencukur rambut, memotong kuku atau pergi ke pasar dan lain-lainnya meski belum mandi junub. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini perkara kadang-kadang bahaya nanti di Arab Saudi. Saya sering mendapati majikan datang ke kantor, "Ustaz, ini tolong, apa yang dia kerjakan?" Kenapa? Saya tanya kepada tenaga kerja wanitanya. "Ada apa, Bu?" "Saya ini, Ustaz, sedang haid." Maka haid yang saya ketahui kalau seandainya memotong kuku, memotong rambut ataupun rambutnya jatuh, maka itu dikumpulkan. Nanti kalau sudah suci dari haidnya, dibasuh kemudian dikubur. Ini yang menyebabkan orang Saudi tersebut takut kena sihir. Padahal itu adat kebiasaan di sini dan adat itu tidak benar. Kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita yang haid, wanita yang junub, laki-laki yang junub, ya, tidak mengapa memotong rambut, memotong kuku, tidak mengapa, diperbolehkan. Kenapa pian ke pasar? Aku haid di sini. Apa hubungannya pasar lawan haid? Kenapa pian tidak memotong kuku? Aku sedang junub. Apa hubungannya junub dengan motong kuku? Tidak ada. Dan kalaupun memotong kuku, memotong rambut tatkala haid atau tatkala junub, maka tidak perlu dikumpulkan, karena dibasuh, kemudian dikubur. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, yajuzu lil mar'ati an taghtasila ma'a zawjiha bi ijma'il muslimin wa yajuzu li kullin minhuma an yanzura ila aurati sahibi min ghairi karahah. Artinya boleh seorang istri boleh mandi bersama suaminya menurut ijma' kaum muslimin. Ya, ijma' kaum muslimin bahwasanya seorang perempuan boleh mandi dengan suaminya. Kemudian saya lanjutkan. Dan pasangan suami istri dibolehkan melihat aurat pasangannya. Ya, melihat aurat pasangannya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada yang menganggap bahwa Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah melihat kemaluan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lihat, perhatikan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Saya bacakan ya. Ini khilaf di antara ulama, tapi biar kita lebih jelas dan lebih detail dan lebih rinci. Wa yukrahu an-nazaru ilal farji. Dimakruhkan untuk melihat kepada kemaluan perempuan. Fa inna Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Karena Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan di dalam lafaz yang lain Aisyah berkata, ma ra'aituhu min Rasulillah wala ra'ahu minni. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah dan Rasulullah SAW tidak pernah melihat kemaluanku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni.
Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan sekarang hadis-hadis yang disebutkan tadi, bagaimana derajatnya. Hadis yang pertama, ma ra'aitu aurata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamus Shaghir. Dan Imam At-Tabarani mengatakan bahwa hadis ini tidak diriwayatkan dari Imam Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri kecuali dari Sufyan ibn Asbat. Sufyan ibn Asbat meriwayatkan secara tersendiri dari Barakah bin Muhammad. Nah, Barakah bin Muhammad ini adalah suka memalsukan hadis. Namanya Barakah bin Muhammad. Yang menghukumi bahwa Barakah bin Muhammad suka memalsukan hadis siapa? Imam Ad-Daruqutni. Ya, Imam Ad-Daruqutni. Kemudian Yusuf bin Asbat yang meriwayatkan dari Barakah bin Muhammad, disebutkan oleh para ulama bahwa sairu ahadithihi batilah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Adi bahwa Yusuf bin Asbat mengatakan seluruh hadis-hadis Yusuf bin Asbat dikatakan seluruh hadis-hadisnya, yaitu seluruh hadis-hadis Yusuf bin Asbat adalah batil. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Lisanul Mizan mengatakan hadis yang barusan kita baca tadi yang berbunyi Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ini hadis mungkar. Kata siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya tadi kan saya sebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah. Maka Bapak ya, atau ibu-ibu saudari-saudari muslimah, hadis ini pun lemah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Lemah. Kenapa? Karena perawinya majhul. Perawinya majhul. Di dalamnya ada Abu Saleh Badam dan dia lemah. Di dalamnya ada Muhammad Al-Qasim Al-Asadi, dia tukang dusta. Nah, ini Ibu. Ini hadis yang pertama. Aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Jadi hadisnya palsu, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kemudian di sana ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Utbah ibn Adi As-Sulami radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrad tajarrudal airain." Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka hendaklah menutup diri, atau menutup dengan selimut, dan janganlah dia telanjang seperti telanjangnya dua ekor al-airain, kalau tidak salah keledai. Ya. Hadis ini di dalamnya terdapat Al-Ahwas ibn Hakim Al-Anasi Al-Himsi. Dia adalah perawi yang lemah. Ya, dia adalah perawi yang lemah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini juga ada seorang perawi yang bernama Al-Walid ibn Qasim Al-Hamadani. Al-Walid ibn Qasim Al-Hamadani. Dan hadis ini Al-Qasim Al-Walid ini dilemahkan oleh Ibnu Ma'in. Ya, dilemahkan oleh Ibnu Ma'in. Yang jelas Imam An-Nasai mengatakan hadisun munkar, dan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Di dalamnya terdapat perawi Shadaqah ibnu Abdillah, dan dia adalah perawi yang lemah. Ya betul Bu, airain ini seperti keledai, keledai piaraan, keledai liar. Ya, seperti keledai liar. Jadi suami istri yang bergaul
tanpa ada pakaian sama sekali, ini seperti keledai liar yang sedang bergaul. Dan tetapi hadis ini lemah, ya. Jadi jangan sampai ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ditutup? Ini tidak perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Lihat lagi, ada hadis yang ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Idza jama'a ahadukum zaujatahu fala yanzur ila farjiha fa inna dzalika yuritsul 'ama." Jika seorang lelaki menggauli istrinya, maka janganlah dia melihat kepada kemaluan istrinya, karena itu mewariskan kebutaan. Jangan-jangan laki-laki yang buta itu sebabnya. Tapi lihat hadisnya maudhu', palsu. Ya. Maudhu', palsu. Dan sebab palsunya adalah bertentangan dengan hadis sahih. Kemudian di dalamnya terdapat perawi-perawi palsu. Lihat, ada perkataan Syekh Albani menarik dalam hal ini tentang hadis tadi. Lihat, wan nadharus sahih yadullu ala butlani hadzal hadis. Penelitian yang benar terhadap hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini batil. Kenapa demikian, Syekh? Fa inna tahriman nadhari bin nisbati lil jima' min babi tahrimil wasail. Fa idza abaha Allah Ta'ala az-zawj an yujami'a zawjatahu fa hal yu'qal aw yamna'uhu min an-nadhari ila farjiha? Artinya, sesungguhnya mengharamkan melihat kemaluan istri tatkala berjima, ini berarti mengharamkan sarananya. Kayak apa pemasukannya? Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memubahkan bagi seorang suami untuk berjima dengan istrinya. Apakah masuk akal, kata beliau, kemudian dilarang melihat kepada kemaluannya? Nah, itu dia. Jadi mengharamkan melihat kemaluan istri itu berarti mengharamkan sarana menjimai istri. Begitu ya, Ibu? Allahumma la. Tentu tidak, kata beliau. Wa yu'aidu hadzal naqla haditsu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahid fayubadiruni hatta aqul da'li akhrajahu syaikhan. Dan yang menguatkan pendapat ini, yaitu bolehnya melihat kepada kemaluan istri, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku pernah dan sering mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dijadikan ini sunnah yang dijauhi oleh suami istri. Ya. Mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana antara aku dengan beliau. Ya. Kemudian beliau bersegera mandi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersegera mandi, sampai aku mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hadangi. Ya. Tinggalkan untukku. Maksudnya airnya. Ini ibu sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, wa huwa nassun fi jawazi nadhari rajuli ila aurati imraati wa aksih. Dan ini adalah dalil tegas tentang bolehnya melihat lelaki melihat kepada aurat istrinya atau yang sebaliknya. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Hadis yang keempat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, idza jama'a ahadukum fala yanzur ila al-farji fa innahu yurithul 'ama wa la yukthirul kalam fa innahu yurithul kharas. Subhanallah. Jika seorang suami menjimai istrinya, maka tidak boleh dia melihat kepada kemaluan istrinya. Sesungguhnya itu menyebabkan mewariskan kebutaan. Dan tidak boleh memperbanyak ucapan.
Jadi tatkala berjima maka tidak boleh banyak, tidak boleh omeh. Sesungguhnya itu menyebabkan kharas. Kharas itu artinya adalah tuli. Maka hadis ini palsu. Ya, hadis ini palsu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, bahkan kadang-kadang sebagian ulama mengatakan bahwasanya bicara tatkala berjima itu menumbuhkan rasa patriotisme. Ya, menumbuhkan kekuatan, kemudian menumbuhkan keharmonisan dan semisalnya. Hadis yang lain, an Qabisah bin Dzu'aib, dari Qabisah bin Dzu'aib, bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, la tukthirul kalama inda mujama'atin nisa fa inna minhu yakunul kharsu wal fa'fah. Artinya, jangan terlalu banyak ngomong tatkala menjimai istri, sesungguhnya bisa menyebabkan tuli dan fa'fa'ah. Enggak tahu nih fa'fa'ah ini apa maksudnya. Ya, al-fa'fa'ah. Coba saya lihat di kamus arti fa'fa'ah. Sautul insan idza taraddada bi harfil fa'. Oh, fa'fa'ah itu apa kalau bahasa Indonesia? Suara manusia kalau lagi ngomong dia apa kalau bahasa Indonesianya kalau lagi ngomong tersendat-sendat? Gagap. Bisa menyebabkan gagap, Bu. Ya, yang banyak ngomong kalau lagi jima bisa menyebabkan gagap. Ini hadisnya lemah sekali. Ya, jangan percaya hadis ini. Ya, kalau ada sebagian orang ya pas lagi berjima suaminya bingung, kok nggak ngomong? Nggak ngomong, takut gagap. Ini tidak benar. Ya, hadisnya palsu dan lemah sekali dalam hal ini. Taib. Itu tambahan dari penjelasan apa yang sudah kita sebutkan. Kita baca lagi yang ke 7. Ya, yang ke-7. Yajuzu likullin minal mar'ah war rajul an yaghtasila bi baqiyatil ma' alladhi ightasala minhu al-akhar li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha wa ardhaha. Artinya, seorang suami atau istri boleh mandi dengan air sisa pasangannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air sisa Maimunah. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak mengapa seorang suami mandi bekas dari istrinya. Seorang istri mandi dari bekas suami, ini tidak mengapa. Hukum yang paling kuat adalah tidak mengapa. Dan di sana ada permasalahan fikih yang dibicarakan oleh para ulama. Ya, sana ada permasalahan fikih yang dibicarakan oleh para ulama, yaitu apa hukumnya berwudu dari bekas wudu istri. Ini permasalahan fikih yang dibicarakan oleh para ulama. Apa hukumnya berwudu dari bekas wudunya istri? Lihat, di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seorang suami boleh berwudu dari bekas wudunya istri. Di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahidin fayubadiruni hatta aqul da'li wa qalat wa huma junuban. Artinya,
aku sering mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Antara aku dengan beliau satu saja, maksudnya jaraknya dekat. Lalu Nabi Muhammad SAW mendahuluiku sampai aku mengucapkan tinggalkan aku. Dan kami pada saat itu dalam keadaan junub. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab la ba'sa an yatawadda'a wa yaghtasila bi fadlil junubi wal haid. Tidak mengapa seseorang berwudu dan mandi bekas air junub dan wanita haid. Enggak apa-apa. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ightasala, kalau mandi, wa Aisyatu min ina'in wahid, dan mandi bersama Aisyah dari satu bejana, faqad ightasala kullu wahidin minhuma bi fadli sahibi. Sungguh berarti salah seorang dari mereka telah mandi dan berwudu dari bekas salah satu dari keduanya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi di sana ada hadis yang menunjukkan bahwa larangan untuk memakai bekas air wanita yang mandi junub atau mandi haid. Mandi junub atau mandi haid. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda'a ar-rajulu bi fadli tuhuril mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang suami memakai bekas air bersuci istri. Bekas air bersuci istri. Allahu alam, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Yang kedua, hadis ini larangan, kalaupun hadisnya sahih, larangannya tidak terlalu kuat. Hanya larangan kemakruhan, dalam artian lebih baik dijauhi, akan tetapi tidak haram. Ya, bahwa yang benar wallahu alam, seorang lelaki kalau bersuci dari bekas istrinya, maka kesuciannya benar dan hadasnya terangkat, dan ini pendapat yang paling kuat wallahu a'lam. Ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam poin ke-7, seorang suami atau istri boleh mandi dengan air pasangannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air sisa Maimunah. Ibu-ibu, sebagian mohon maaf ya, makanya ketika awal-awal kita sodorkan atau ibu-ibu menyodorkan buku ini ya kepada saya untuk kita pelajari, ada sebagian orang yang tidak terlalu suka dengan gaya seperti ini dalam belajar fikih. Kenapa? Karena akhirnya kita tidak tahu khilaf. Makanya untuk menutupi itu saya sebutkan khilaf ya di antara para ulama tentang hal itu. Lihat, penulis kan tidak menyebutkan khilaf. Beliau menyebutkan apa yang yatarajjah indahu minal aqwal. Apa yang lebih kuat menurut beliau dari pendapat-pendapat yang ada berdasarkan dalil. Itu sah-sah saja dari beliau. Tetapi kita sebagai penuntut ilmu harus mengetahui, ataupun kita dianjurkan untuk mengetahui khilaf, sehingga kita tahu mana yang pendapat ini, mana pendapat itu, sehingga nanti di masyarakat ketika kita berhubungan dengan masyarakat, oh itu khilaf kok, oh itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama kok. Jadi tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain dalam perkara. Cuma kitab ini bagus sebagai apa? Sebagai pemula, sandaran, ya, sehingga dia tahu dalil dan semisalnya. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, masih tersisa 3 poin dari catatan-catatan pada hukum mandi haid dan nifas. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, saya bacakan dari pendengar Radio Gema Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah tata cara salat wanita yang benar?
terutama pada saat ruku, apakah kedua pahanya dirapatkan? Kemudian beberapa detik diam pada waktu tumanina. Terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Siti di Martapura. Jazakillahu khairan kepada Ibu Siti bertanya tentang tata cara ruku, apakah pahanya dirapatkan. Wallahu alam ibu-ibu, tidak ada dalil yang menunjukkan paha seorang perempuan dirapatkan. Ya, saya belum tahu ada perkataan ahli fikih yang menyebutkan itu. Kata-kata saya belum tahu itu karena saya belum baca. Tetapi dalil saya tidak tahu. Ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau perempuan sholat dan ruku pahanya dirapatkan. Ya, karena pada asal hukumnya sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan adalah sama. Tidak ada dalil, tidak ada perbedaan kecuali hal-hal yang dibedakan oleh syariat. Dan ini tidak ada. Ya, tidak ada dalil tentang hal itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, barakallahu fiik barakallahu, apakah boleh memakai baju atau jaket yang berwarna merah polos atau berwarna lain tetapi masih warna merah yang dominan? Jazakallahu khairan. Maka ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang memakai pakaian berwarna merah, ya, berwarna merah, apakah diperbolehkan bagi laki-laki? Tentunya bagi perempuan ya tidak mengapa, tetapi untuk bagi laki-laki apakah diperbolehkan atau tidak? Maka perhatikan, terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum memakai pakaian merah bagi laki-laki. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu terdapat kebolehan memakai pakaian merah bagi laki-laki. Beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idul mankibain ba'idal ma bainal mankibain lahu sya'run yablughu syahmata udhunayhi fa ra'aitu fi hullatin hamra lam ara syai'an qattu ahsana minhu. Nabi Muhammad SAW beliau itu marbu'an. Marbu'an artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ba'idu ma bainal mankibain. Kemudian dadanya lebar, ya, dan pundaknya lebar. Dan beliau memiliki rambut yang sampai kepada daun telinga beliau. Aku melihat beliau memakai jubah merah. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dari itu. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Fahadzal haditsan yadullani ala jawazi lubsil ahmar." Dan hadis ini menunjukkan bolehnya memakai pakaian berwarna merah. Wa qad qala bimadluliha jama'atun minas sahabati wat tabi'in. Dan ini pendapat sebagian dari para sahabat dan para tabi'in. Di dalam hadis yang lain, yaitu ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu binina ala ba'irin wa alaihi burdun ahmar. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina di atas onta, dan beliau memakai surban berwarna merah. Nah, ini di sana ada pendapat yang kedua, larangan memakai warna merah, pakaian berwarna merah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mufaddam wa huwa al-mushabba' bil asfar. Artinya Rasulullah SAW melarang untuk memakai pakaian mufaddam, yaitu pakaian yang diwarnai dengan warna asfar. Asfar itu artinya adalah warna merah kekuning-kuningan. Ya, warna merah kekuning-kuningan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana idza ra'a 'ala ar-rajuli thawban mu'asfar jadzabahu wa qala da'u hadha lin-nisa'. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kalau melihat seseorang memakai, laki-laki
berpakaian mu'asfar. Mu'asfar adalah pakaian kain yang diwarnai merah. Maka beliau menarik pakaian tersebut. Kemudian beliau katakan, da'u hadza lin-nisa. Tinggalkan pakaian ini untuk perempuan. Ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, bahwa Al Hasan radhiyallahu anhu berkata, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa alaihi thawbani ahmarani fasallama alaihi falam yurd alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al Hasan menceritakan Nabi Muhammad SAW pernah dilewati oleh seseorang dan orang ini memakai 2 kain merah. Lalu orang ini mengucapkan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak menjawab salam lelaki tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hadis-hadis yang dipakai oleh pendapat ulama yang menyatakan haramnya memakai pakaian merah. Haramnya memakai pakaian merah. Dan para ulama ketika mendapati hal-hal seperti ini, ya, mereka mempunyai beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu al-jam'u aula min at-tarjih. Mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Nah, ini Bu, ya, saya buka rahasia laki-laki. Biasanya kaedah ini Bu, ya, dijadikan plesetan untuk laki-laki yang ingin poligami. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya, al-jam'u aula min at-tarjih. Bahasa Arabnya al-jam'u aula min at-tarjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Jadi kata sang istri ketika mau dipoligami, "Bang, mau poligami?" "Iya." "Sudah, ceraikan saya saja." Sang suami mengatakan, "Al-jam'u aula min at-tarjih." Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya. Nah, dalam hal ini terjadi 2. Yang pertama membolehkan, yaitu kelakuan atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan para sahabat. Bagaimana mengumpulkannya? Pertama, catat Bu ya, yang diperbolehkan kalau merahnya masih sedikit, tidak terlalu mencolok merah banget. Entah merah hati, apalagi pink. Masa laki-laki pakai pink? Ya. Merahnya tidak mencolok banget. Ini masih diperbolehkan. Ini cara menjamak yang pertama. Cara menjamak yang kedua yaitu sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, dimakruhkan memakai pakaian merah bagi laki-laki kalau untuk syuhrah, ya, dan diperbolehkan kalau seandainya untuk pekerjaan ataupun di rumah. Kalau untuk syuhrah, maksudnya apa? Kalau untuk syuhrah, kalau dipakai di tengah orang banyak, terlihat menceronong sorongan, ya, terlihat sendirian dia. Nah, ini syuhrah ini. Maka itu yang dilarang dan dimakruhkan. Adapun untuk di rumah ataupun karena pekerjaan, maka diperbolehkan. Ini cara menjamak yang kedua. Menjamak yang ketiga yaitu Imam Al-Qayyim mengatakan, ini jamaknya Imam Al-Qayyim, yang dilarang adalah kalau dari ujung sampai ujung merah, benar-benar merah. Adapun kalau ada warna lain coraknya ataupun warna lain tampilannya, maka ini tidak terlarang. Yang terlarang adalah yang merah, benar-benar merah. Seperti peci merah, kacamata merah, baju merah, ikat pinggang merah, baju dalam merah, kemudian celana merah, sepatu merah, kemudian gigi sepatunya merah, tali sepatu merah, semuanya merah. Nah, ini yang dilarang. Adapun kalau ada warna-warna lain, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi
cara menjamak yang keempat yang dilakukan oleh Imam At-Tabarani. Beliau mengatakan hukumnya dilihat dari zamannya. Beliau mengatakan boleh memakai pakaian merah atau pakaian apapun, tetapi saya tidak terlalu suka kalau orang memakai pakaian merah semuanya. Merah semuanya. Ya. Tapi kalau seandainya di zaman kita itu tidak mengapa, kata beliau, maka tidak jadi masalah. Nah, itu dia. Jadi dilihat dari sisi zamannya, dilihat dari sisi zamannya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dan itu juga seperti perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi itu 4 cara menjamak bagaimana antara kebolehan memakai pakaian merah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang bertanya juga akhirnya. Wa fiik barak. Saya Megawati dari Cendalus. Nah, ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Silakan, Bu. Maaf di luar tema. Nah, Ada yang bertanya bagaimana tentang hukum bisnis MLM Ustaz. ya. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. MLM, multi level marketing. Ini di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan syariat. Yang pertama, di dalamnya terdapat judi, untung-untungan. Yang kedua, di dalamnya terdapat gharar, ketidakpastian. Yang ketiga, di dalamnya terdapat mengambil harta tanpa kebenaran. Yang keempat, di dalamnya terdapat syariat jual beli yang belum ada contohnya. Ya, Anda ingin berjual beli, Anda harus jadi anggota dahulu. Ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan silahkan berlaku MLM asalkan Anda tidak masuk ke dalam dosa-dosa tersebut. Sama seperti silahkan berenang tapi nggak boleh basah. Dan itu tidak mungkin. Wallahu a'lam. Para ikhwah, kemudian pertanyaan dari pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM Martapura. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa nasihat antum untuk para ikhwan atau akhwat yang sudah kenal sunnah akan tetapi kadang bermuamalah atau berdakwah dengan orang yang baru ngaji tidak atau kurang hikmah sehingga orang yang baru ngaji tadi tidak hadir pengajian lagi? Terima kasih atas jawabannya. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya nasihatkan kepada orang yang menilai ini. Itu kan penilaian bahwa yang ngaji, yang sudah lama ngaji tidak humble kepada yang baru ngaji, kurang baik akhlaknya kepada yang baru ngaji. Itu penilaian, bisa salah, bisa benar. Ya. Karena kadang-kadang kita tidak ingin memojokkan para ikhwah dan para akhwat yang sudah ngaji lama. Karena mereka sudah berusaha, misalkan seperti ini, di masjid, waktunya terbatas, dari jam 10 atau jam 10:04 saya datang, saya mulai kajian. Kemudian datang ibu-ibu yang baru, tidak bisa ngobrol. Karena memang disampaikan ilmu, kalau ngobrol terlambat nantinya, ataupun tidak memperhatikan, catatannya tidak bisa. Akhirnya tidak terperhatikan kepada ibu-ibu yang baru, kepada ikhwan-ikhwan yang baru. Setelah habis kajian langsung pulang karena keperluan keluarga dan semisalnya. Akhirnya nggak sempat ngobrol. Nah, itu tidak bisa kita katakan dia tidak humble, kurang bagus akhlaknya dan semisalnya. Karena kadang-kadang hanya sebatas tudingan. Ya, aku kada mau lagi hadir di MSS, Masjid Syarifah Salihah. Kenapa? Ibu-ibunya kada mau menegur aku. Bu, ini datang ke pengajian bukan untuk bertaguran. Ya. Beda kalau seandainya sebelum pengajian. Nah, ini saya balik sekarang. Kadang memang terjadi
bahwa jamaah pengajian yang sudah lama tidak menyapa, tidak memberikan salam, tidak kenalan, acuh tak acuh, ngomong dengan kelompoknya sendiri atau yang semisalnya, ini pun kekeliruan. Jadi tudingan yang pertama perlu diklarifikasi benar atau tidak, atau hanya sebatas perasaan saja, ya. Sedangkan yang kedua, kalaupun benar maka dinasihatkan agar merubah sikapnya. Saya kadang-kadang kasihan kepada para penuntut ilmu, dituding dengan tudingan yang terlalu memojokkannya. Mereka juga belajar, mereka juga mempunyai pengetahuan, dan mereka ingin mengamalkan ilmunya. Akan tetapi mungkin seseorang waktu itu karena satu dan lain hal, seperti kemarin saya datang dari luar. Ini contoh ya, saya datang dari luar. Habis maghrib ada kajian langsung, habis maghrib. Dan saya harus sholat maghrib berjamaah. Sedangkan ikhwan ini, saya datang 5 menit sebelum azan. Karena satu hal dan lain hal keperluan keluarga. Akhirnya ikhwan ini datang, menyalami. Ada 5 orang. Kemudian ingin ngajak ngobrol. Mohon maaf saya bilang, nanti habis maghrib saya ada kajian, nanti saja ngobrolnya. Nggak ada setelah itu. Nah, saya takut nanti yang seperti ini dianggap, oh ustaznya kurang humble, ustaznya tidak perhatian kehadap. Enggak, karena ada kondisi yang harus dipahami. Seperti itu, ya. Sama, saya pernah diceritakan oleh sebagian orang, ada ikhwan laki-laki. Kemudian dia sudah ngaji lama. Kemudian dia ingin menikah, ibunya tidak setuju. Ibunya tidak ngaji dengan wanita yang jilbab lebar, wanita yang cadaran. Kenapa tidak setuju? Karena ibunya punya pengalaman pahit. Kenapa? Pernah masuk pengajian wanita bercadar, wanita jilbab lebar, ternyata tidak digubris. Apa aku masuk ke situ? Kadang menyalami aku. Aku dibiarkan serangan. Lah, memang untuk salam-salaman? Enggak, ini untuk majelis ilmu. Ya, tidak bisa. Jadi harus perhatian antara yang baru ngaji dengan yang sudah lama ngaji. Perhatian, tenggang rasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini harus ada kesabaran. Di sini lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adahum." Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan kelakuan orang lain, itu lebih baik dibandingkan seorang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar. Nah, seperti itu. Ya, ini ibu saudari. Jadi saya nasihati dari 2 sisi. Ya, bukan berarti yang penuntut ilmunya tidak pernah salah. Pernah salah. Mungkin kurang humble, kurang friendly, kurang salam, kurang memperkenalkan nama. Ya, kalau lewat-lewat aja, kalau ngobrol sesama temannya saja yang baru-baru dilihat, apalagi ada pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ya, karena yang hadir baru ini pakai jilbab yang sempit, kemudian yang ada yang pakai minyak wangi, ada yang pakai make up, ditanya ustadznya. Ya, sengaja untuk memojokkan orang tersebut. Ini tidak benar. Alangkah baiknya si fulana ini datang kepada ibu tersebut, "Bu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Dari mana pian?" Kemudian ngobrol, kemudian baru setelah itu diajak untuk berbicara agama, kemudian setelah itu baru diajak untuk dinasihati untuk pakaiannya seperti ini. Itu baru gentle dan womental. Ya, seperti itu. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Saufi, apakah ibadah kurban boleh digabung dengan ibadah akikah? Maksudnya seekor sapi untuk 7 orang, ada 4 orang untuk berkurban dan ada 3 orang untuk berakikah. Mohon jawabannya. Kalau yang seperti ini saya perkara akikah dengan sapi saya lebih condong tidak. Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Akikah dengan kambing, ya. Mungkin ada sebagian, dan saya belum baca, mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan hukum akikah dengan sapi. Coba kita lihat perkataan sebagian ulama. Apa hukum akikah dengan sapi? Wallahu alam, ya.
akikah tidak bisa dengan sapi dalam artian orang yang 7 berakikah misalkan, ya, dia beli sapi dibagi 7, ini tidak bisa, ya, tidak bisa, kecuali akikah untuk laki-laki 2 kambing, dia ingin ganti dengan 2 sapi, maka ini pun wallahu alam saya lebih condong kepada hanya 2 kambing saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, adapun pertanyaan tadi yang Bapak tanyakan, 4 untuk kurban, 3 untuk akikah, maka wallahu alam, ya, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i membolehkannya. Dan ini sudah lebih tingkatan permasalahannya daripada yang tadi. Kalau kita sudah mengetahui di awalnya bahwa akikah dengan kurban, akikah dengan sapi tidak boleh, maka pada saat itu berarti menggabungkan antara akikah dengan kurban pun tidak diperbolehkan. Paham maksud saya? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Tapi ini harus diulangi kembali, dan ini sebenarnya yang ingin saya kupas ketika kita membicarakan tentang kupas tuntas tentang kurban, karena masih banyak sebagian kaum muslimin yang tidak faham tentang kurban ini. Jika ada seorang akhwat berada di lingkungan suami yang belum mengenal sunnah, akhwat tersebut tidak disukai oleh mertua dan keluarga suami, bahkan jadi gunjingan, maka apakah lebih baik lepas cadar atau tidak? Tidak lepas cadar, karena cadar lebih utama, dan melepas cadar bukan sesuatu yang solusi lepas dari gunjingan, enggak. Apalagi kalau seandainya ada yang berpendapat, dan itu sah-sah saja dia berpendapat bahwa cadar itu wajib. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa cadar itu hanya disunnahkan, dan itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Tetapi kalau untuk melepaskan cadar gara-gara ingin lepas dari gunjingan, Anda melepaskan cadar, kemudian nanti Anda akan digunjing dengan gunjingan lain selain cadar. Karena memang sudah prinsipnya dia tidak suka dengan saudari-saudari yang mengaji dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Apa hukumnya bagi orang yang meninggal dalam keadaan junub? Maka belum ada dalil yang menunjukkan bahwa dia apakah utama, apakah tidak utama, apakah tercela, apakah tidak tercela, belum ada dalil. Allahu a'lam. Apakah boleh salat Id dikerjakan di rumah dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk salat Id berjamaah di lapangan? Salat Id dilakukan berjamaah, tidak bisa di sendirian, ya harus berjamaah. Wallahu a'lam. Apakah ada contoh atau sunnahnya mandi sesaat setelah melahirkan atau biasanya disebut mandi wiladah? Kalau ada, bagaimana tata caranya? Belum ada. Kita sudah sebutkan, kita nanti pada pekan yang akan datang menyebutkan mandi sunnah. Ya, mandi sunnah apa saja, mandi sunnah akan saya sebutkan insyaallah taala. Mandi hari Jumat, kemudian mandi ihram, mandi masuk Mekah, mandi setelah jima, mandi dari memandikan mayit, mandi karena memandikan mandi untuk istihadhah, mandi karena bangun dari pingsan, mandi setelah berhijamah, mandi setelah masuk Islam, mandi untuk menghadiri hari raya salat Id. Adapun mandi setelah melahirkan mana tidak ada. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.